Selamat datang di Ngalor, ngalbum horor. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jujur dibilang jahat, giliran bohong malah merasa disakiti. Maumu apa sih? Sesuai requestan dari kalian lur, kali ini kita akan mengalor film asal Taiwan yang luar biasa edan. Dan tentunya plot twist ya kan, yang bergenre horor misteri drama, yaitu Ji-hoon atau The Soul tahun 2021. Sengaja dengan gamblang aku bilang ada plot twist lur, karena kalian tidak akan bisa menebaknya plot demi plot. Bercerita tentang tewasnya seorang pemilik perusahaan ternama yang diselidiki oleh seorang jaksa. Namun seiring kasus berjalan, seiring bukti-bukti ditemukan, semakin banyak kejanggalan yang terjadi. Seperti apakah keuwowan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Pedro El Nido. Kalau cowok kencing berdiri bisa keluar, tapi kalau berak berdiri kenapa nggak bisa keluar ya? Loh, ente sudah coba belum? Bisa kok keluar, cobain deh. Lewat mulut tapi. Mau nggak sekejahkan? Berlatar di Taiwan pada tanggal 26 Februari tahun 2032 lur. Sekitar jam 12-an dini hari, dua polisi patroli merespon panggilan SOS dari kediaman seorang konglomerat bernama Wang Si-sung, CEO dari perusahaan Wang Corporation yang sekarang sudah sakit-sakitan. Mereka berdua pun dipersilakan masuk oleh ART Wang bernama Cheng yang membawa mereka ke sebuah ruangan dengan tanda goresan berbentuk segitiga di dalam lingkaran. Kita sebut tanda itu adalah mantra aja ya lur ya. Selain itu juga tercium aroma dupa yang sangat menyengat dari dalam ruangan tersebut. Kedua polisi itu pun melihat lukisan aneh di tembok, juga sedikit kepulan asap seperti ada pembakaran yang belum lama terjadi. Ternyata di sana Wang sudah tewas mengenaskan dengan kondisi kepalanya yang krowak. Juga terdapat istrinya yaitu Lien yang tak sadarkan diri sambil memegang sebuah benda pusaka bernama Fajra yang digunakan untuk menghantam kepala Wang. Melihat itu, kedua polisi pun langsung menelpon ambulans. Tak lama kemudian Lien terbangun dan dia pun terkejut melihat situasi di sekelilingnya. Dan inilah sebuah jiwa. Bagus banget ini film lur, fokus ya. Di lain tempat, seorang detektif bernama Ah Bao sedang USG kandungannya yang sudah berumur 7 bulan sambil ditemani oleh suaminya yang bekerja sebagai jaksa yaitu Wen Chao. Dan alhamdulillahnya bayi di perut Ah Bao sehat-sehat saja. Namun di lain sisi, setelah menjalani tes X-ray, ditemukan beberapa titik sel kanker di tulang belakang Wen Chao yang membuat kakinya mati rasa. Ngerinya sel kanker itu susah dikurangi, meskipun Wen Chao sudah suntik obat kanker. Dan cepat atau lambat otak Wen Chao akan terinfeksi kanker juga di tahap stadium akhir. Setelah itu Pak Dokter membahas terapi baru yang menggunakan teknologi pemulihan RNA. Meskipun tidak bisa membunuh sel kanker sepenuhnya, namun setidaknya umur Wen Chao bisa diperpanjang dengan menjalani terapi tersebut. Akan tetapi Wen Chao masih harus menunggu karena teknologi pemulihan RNA baru dimulai pada awal tahun depan. Namun sebelum itu, Wen Chao disarankan dokter untuk tes genetik terlebih dahulu untuk memastikan apakah kondisi kesehatan Wen Chao layak untuk menjalani terapi. 他有超过7周了，心跳听起来是稳定的。之前转移到骨头，但第三节脊椎这边，这是我们医疗集团什么时候会开放？但最快明年初就。如果又有抗药性呢？如果扩散到脑部，就是最后一段。 Di jalan pulang, suami istri itu pun sempat berdebat. Ah Bao ingin menjual salah satu apartemen miliknya demi kesehatan suami. Namun Wen Chao tidak ingin memberatkan dan memilih pasrah dengan kondisinya. Karena biaya tes genetik sekaligus terapi dengan teknologi RNA pasti akan memakan jutaan dolar yang tidak akan bisa ditutup hanya dengan uang hasil jual apartemen. 光做基因检测就要花10几万，根本不要考虑。不是跟你说不要吗？我们赶快去做基因检测就对了。 Sementara itu berita duka meninggalnya Wang sudah tersebar yang ditemukan tewas bersimbah darah karena diserang benda tumpul. Namun sang istri yang diduga pelakunya masih dirahasiakan ke publik dan sekarang Lien sudah diringkus ke kantor polisi.
Berita juga menjelaskan sedikit tentang Wang Corporation yang bergerak di bidang bioteknologi, kosmetik, dan sekarang mencakup bidang pendidikan, asuransi, sampai real estate. Wang pun sering melakukan aksi sosial bagi masyarakat, seperti mendanai panti asuhan, sampai membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Dan sebelum meninggal, Wang memang sudah sakit karena kanker otak. Di lain sisi, Wen Chao menemui atasannya dan menawarkan diri kembali bekerja sebagai jaksa penuntut umum untuk mengurus kasus Wang. Wen Chao mengenyampingkan kesehatannya karena bagaimanapun dia harus menafkahi istrinya yang sedang hamil. Untungnya bapak atasan pun memperbolehkan Wen Chao untuk kembali bekerja karena memang kemampuannya yang sangat mumpuni. Sementara itu, Ah Bao mulai menginterogasi istri Wang, yaitu Lien, yang mulai menjelaskan insidennya sesuai kronologi. Jadi pada malam hari di tanggal 25 Februari sebelum terjadinya pembunuhan, karena tidak bisa tidur, Lien pun nongki di balkon rumah. Dan ketika dia akan kembali ke kamarnya, Lien melihat lambang mantra aneh tergores di pintu kamar tempat suaminya dirawat. Di sana terdapat anak laki-laki Wang yang badannya penuh dengan tato, yaitu Wang Tianyu, yang sedang melakukan serangkaian ritual goib. Dan juga tercium asap dupa yang begitu menyengat. Biar nggak kebalik bolak, kita panggil dia Tianyu aja ya lur ya. Remaja itu adalah anak dari pernikahan Wang dengan almarhumah istri pertamanya, yaitu Tang, yang juga seorang teknisi dari Wang Corporation. Di sisa-sisa kesadarannya, Wang pun menghubungi polisi lewat pesan SOS dari HP-nya. Setelah itu, Tianyu menjatuhkan Wang dari kasurnya, menghancurkan HP-nya, dan menghantam kepala Wang berkali-kali menggunakan benda pusaka Fajra di tangannya. Lien berusaha menghentikannya, namun sebelum membunuh, Tianyu mengatakan jika ayahnya Wang harus mengorbankan dirinya demi jiwa-jiwa yang lain. Setelah itu Lien pingsan saking syoknya melihat darah Wang berceceran, sampai akhirnya dia pun kembali tersadar. Fajra sudah ada di tangannya ketika dua polisi dan ART Cheng menghampirinya. Sementara itu Wen Chao memperhatikan interogasi tersebut dari ruangannya dan melihat kuku telunjuk kiri Lien yang patah. Sekarang giliran Cheng yang diinterogasi. Dia mengaku terbangun karena mendengar suara bantingan barang yang diikuti teriakan seseorang di rumah tersebut. Setelah itu Cheng pun keluar kamar dan melihat Tianyu yang berlari kabur dari rumah. Lalu ketika akan mengecek majikannya Wang di kamar, kedua petugas polisi sudah sampai di sana. Cheng pun mempersilahkan mereka masuk, dan barulah kita melihat scene seperti di awal film lur. Lien juga mengatakan bahwa Tianyu sudah lama menghilang sejak ibunya Tang meninggal. Namun kira-kira 2 minggu lalu, bertepatan dengan tahun baru Imlek, Tianyu akhirnya kembali ke rumah dengan sangat emosi sambil menuduh ayahnya Wang telah membunuh ibunya Tang. Lien menjelaskan jika tato di sekujur tubuh Tianyu adalah caranya untuk berkomunikasi dengan roh ibunya. Karena Tianyu dan istri pertama Wang memang suka bermain ilmu sihir lur. Selain itu kita juga melihat lambang di dada Tianyu yang bentuknya persis dengan mantra di pintu kamar Wang. Untuk sementara interogasi pun selesai. Lalu di depan Ah Bao dan rekan-rekannya, Wen Chao pun menjelaskan hasil pengamatannya. Jika di dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh Wang terdapat ahli waris kedua selain Lien, yaitu Direktur Wang Corporation sekaligus teman lama Wang yang bernama Wan Yufan. Nah, supaya nggak ketukar lagi namanya sama Wang, kita panggil Wan Yufan dengan nama Yufan aja ya lur ya. Biar nggak bledos kepala Anda masalah nama ini ya kan. Ini kok namanya Wan Wang semua, Cak. Nah, kan bingung kan nanti kan. Kancut.
Ah Bao pun meminta penjelasan kepada Yufan mengapa dia dipilih menjadi ahli waris kedua, sedangkan satu-satunya anak keturunan Wang yaitu Tian Yu tidak masuk ke surat wasiat sama sekali. Yufan pun mengatakan bisa jadi motif pembunuhan yang dilakukan Tian Yu adalah karena tidak mendapatkan harta warisan ayahnya. Setelah itu menurut ART Cheng, Tang meninggal dunia akibat depresi berat karena setelah melahirkan Tian Yu, entah kenapa Wang tidak pernah menyentuh dan memperhatikan Tang selama 1 dekade atau 10 tahun. Selain itu, Tang juga sudah mengetahui jika suaminya mempunyai selingkuhan di luar. Lalu sehari sebelum meninggal karena jatuh dari balkon, Tang marah-marah sampai memukul-mukul Tian Yu karena dia tumbuh semakin mirip dengan ayahnya. Dan saat Tang sudah meninggal, Wang hanya muncul di pemakamannya saja agar tetap dianggap baik oleh media dan publik. Padahal Lur yang mengurus semua keperluan pemakaman Tang adalah si Yufan direkturnya. Kita juga diperlihatkan ada coretan-coretan yang mirip wajah perempuan di tangan Tian Yu. 讲是重度忧郁症，有查某人啊，长头早，有一句就是阮老爷。受惊过，伊无法度个万博士帮忙，就无伊才出现让媒体看。 Cheng pun mengaku jika dia memang tidak begitu suka dengan bosnya Wang. Sebelum Cheng bekerja di sana, Wang juga sering gonta-ganti banyak ART. Meski Wang sudah sakit-sakitan, tapi dia masih ingin menikah lagi. Dan Yufan pun akhirnya mengenalkan Wang dengan Lien, salah satu anak yatim dari panti asuhan yang diurus oleh Wang Corporation. Sementara itu, Wen Chao sedang membaca laporan dari tim forensik yang menyatakan bahwa dari luka di kepala Wang, kemungkinan besar pembunuhnya adalah seseorang yang kidal. Dan terlihat Lien yang memegang pulpen dengan tangan kiri. Meskipun banyak bukti pembunuhan mengarah kepada Tian Yu, namun Wen Chao tidak memperbolehkan Lien pulang. Karena selain Fajra yang digunakan untuk membunuh, terdapat banyak sidik jarinya Lien, apalagi dia juga kidal. Dan itu membuat Lien belum terbebas dari tuduhan. Wen Chao pun menyuruh para detektif termasuk istrinya Ah Bao untuk mencari tahu apakah Tang benar-benar meninggal karena jatuh dari balkon. 恭喜集团伫大陆育幼的怨声，重点是人都已经破病啊，伊搁带一个。我还不会让他出去。凶器上有李艳完整的指纹，新闻上都说唐素贞的死，去查一下她真正的死因。父子怎么没说啊？你又不常在家，我们都见不到面。 Ah Bao pun pergi bersama rekannya menginvestigasi TKP pembunuhan Wang. Kondisi kamar tersebut masih sama ketika insiden terjadi dengan noda darah yang sudah kering. Ah Bao juga menemukan mantra tergores di lantai kayu di dekat tumpukan barang-barangnya Tang. Akan tetapi di belakang Ah Bao ada seonggok tas yang tiba-tiba terangkat dan terjatuh sendiri Lur. Ah Bao pun mengecek tas tersebut yang ternyata berisi buku-buku kuno tentang ilmu hitam. Setelah itu Ah Bao pun pergi ke balkon dan terasa betapa heningnya rumah tersebut. Udah bangunannya besar di atas bukit, nggak ada tetangga pula ya kan? Lalu Ah Bao pun membayangkan bagaimana Tang tewas karena melompat bundir dari sana. Insiden mengerikan itu terjadi 1 tahun yang lalu. Sebelum melompat, Tang mengabari seorang jurnalis dengan niatan untuk mengekspos sesuatu tentang Wang ke publik. Akan tetapi sesampainya di sana, jurnalis itu sangat terkejut melihat Tang yang tiba-tiba bundir dan kejadian itu terekam olehnya. Kasus tersebut pun akhirnya ditutup dan hanya dianggap sebagai bundir saja. Namun anehnya media memberitakan kasus itu sebagai insiden yang tidak disengaja, yaitu Tang terpeleset dan terjatuh. Di video itu terlihat Tang yang membuang sejumlah uang ke udara, namun tidak pernah ditemukan oleh petugas forensik di TKP karena mungkin sudah terbawa angin kencang. Setelah itu Ah Bao juga menunjukkan buku-buku kuno yang tadi dia temukan. Lalu mereka mulai menyatukan semua petunjuk yang sudah ditemukan sejauh ini. Seperti pernyataan Cheng yang mengatakan jika hubungan suami istri antara Wang dan Tang memang tidak harmonis. Tang juga dilaporkan sangat terobsesi dengan sihir yin yang sampai mempelajari mantra ilmu hitam paling dahsyat yang disebut dengan ilmu hitam batiniah.
Lalu Tang mengukir mantra di tubuhnya dengan menggunakan Vajra yang akan Tang gunakan untuk memberi kutukan kepada Wang. Ya, bahasa Indonesianya Wang ini disantet lah sama istrinya sendiri si Tang ini lur. Karena tak lama setelah Tang bundir, Wang didiagnosis mengidap kanker otak dan Wang Corporation juga menderita krisis keuangan. 从自家的阳台上跳楼，被一个记者独家拍了下来。这个案件最后是以自导，都只有10，所以唐素贞迷上了，选择了里头最激烈的。唐素贞自杀没多久之后，就被检验出脑癌，之后降生，百毒清灾恶灵。 Ahbau pun mengatakan jika menurut buku kuno tersebut, metode yang dipraktekkan Tang tak akan membuat jiwanya bereinkarnasi lagi. Dari laporan otopsi juga terdapat halusinogen di tubuh Tang yang berasal dari tanaman belladonna dan komposisinya mirip dengan dupa yang ditemukan di TKP pembunuhan Wang. Jadi dugaan Ahbau saat ini, Tian Yu memakai dupa khusus untuk membuat Wang pingsan, lalu Tian Yu pun memukuli ayahnya dengan Vajra sampai mati. Ahbau yakin motif Tian Yu melakukan aksinya lebih dari sekedar balas dendam. Di samping itu semua, terdapat kamera CCTV di kamar Lien yang dipasang Yufan atas persetujuan gadis itu. Namun Yufan tidak mau menjelaskan apa alasannya memasang kamera tersebut. Selanjutnya Ahbau pun menggarisbawahi bahwa menurut rekaman CCTV di saat pembunuhan terjadi, Lien memang tidak ada di kamarnya. Yang menurut pernyataan Lien dia sedang cari angin di balkon ya kan? Akan tetapi Ahbau menemukan rekaman aneh, yaitu pada tanggal 11 November 2031 atau 3 bulan sebelum insiden pembunuhan. Lien terlihat ketakutan, berbicara sendiri, bahkan sampai kejang-kejang seperti kerasukan selama 3 malam berturut-turut lur. Dan setelah diteliti oleh ahli pembaca gerak bibir, Lien ternyata mengatakan, "Tang Suzhen, jangan pikir aku akan takut padamu, kau tak bisa menyakitiku," kata Lien lur. Di lain sisi menurut tes psikologis, Lien tidak menunjukkan masalah kejiwaan sama sekali. Penasaran kan kalian kan? Sabar, masih panjang filmnya lur. 有些以颠茄特制的把他活活打死，其实实置换药现场的熏香成分一模一样。最让我意外的是，也装有一个万博士不愿说明，发现了一些诡异的画面。 鉴识科警专，他说的应该是你不要以为我会怕你。 Di persidangan yang pertama, Wen Chao meminta Lien untuk menjelaskan rekaman dirinya yang kejang-kejang di kamar. Setelah itu Lien pun bercerita bahwa sejak pertama kali dia sampai ke rumah Wang, Lien merasakan kehadiran orang lain di rumah itu. Sampai pada suatu malam, Lien pun dicekik oleh sosok tak kasat mata dan melihat penampakan arwah Tang. Sejak saat itulah Lien merasa jika Tang berusaha mengambil alih tubuhnya. Namun pada malam pembunuhan Wang, Lien benar-benar dalam kondisi sadar dan berusaha menghentikan perbuatan Tian Yu. Lien pun menyarankan Wen Chao untuk mengusut Tian Yu melalui dupa yang dia pakai saat kejadian. Karena tanaman dupa itu hanya terdapat di area tanah yang berkapur khusus. Dan tidak banyak tempat seperti itu di Taiwan lur. Mendengar itu, Wen Chao pun sempat mencurigai pernyataan Lien yang seakan-akan paham tentang jenis-jenis tanaman dupa. Namun Lien mengatakan jika Tang sudah menyediakan lokasi yang dapat ditumbuhi tanaman dupa tersebut untuk anaknya Tian Yu. 案发那天晚上也有被占据的。我说了，那天需要有石灰质的特殊，你们可以试着去。 Setelah itu Wen Chao memperhatikan rekaman CCTV Lien, lalu melihat Yufan masuk ke dalam kamar tersebut dan Lien pun terlihat sumringah lur. Setelah menjalani perawatan kemoterapi rutin di rumah sakit, Wen Chao pun googling dan menemukan berita tentang perselingkuhan Tang dan Yufan. Selain itu, Wen Chao juga menemukan kontroversi proyek yang diusung oleh Tang dan Yufan tentang penelitian replikasi otak menggunakan teknologi RNA untuk menyembuhkan penyakit kanker. Tak lama kemudian Ahbau pun datang memberikan berkas perjanjian sidang sesuai dengan permintaan Wen Chao. Setelah itu Wen Chao pun menunjukkan berbagai petunjuk yang telah ditemukan, di mana terlihat perubahan sikap Lien yang sangat drastis. Pada awal kedatangannya di rumah Wang 1 tahun yang lalu, menurut keterangan Cheng, Lien adalah seorang gadis yang sangat sopan dan pemalu. Begitu pula saat baru pertama kali bertemu dengan Yufan, Lien terlihat malu-malu lur.
Lian juga selalu jaga sikap di kamar dan selalu ganti baju di toilet sebab ada kamera CCTV di kamarnya. Namun anehnya, beberapa hari setelah Lian kerasukan, tiba-tiba gadis itu berani telanjang bulat ketika keluar dari kamar mandi. Bahkan pintu kamarnya nggak ditutup dong. Selain itu, Lian juga berubah menjadi seorang yang kidal. Padahal di surat wasiat, Lian menandatangani berkas itu dengan tangan kanan. Dan tanda tangan Lian juga menjadi jauh lebih rapi. Lalu yang paling janggal adalah rekaman CCTV Lian yang terlihat begitu dekat dengan Yufan di kamarnya. Sampai pegang-pegang pipi lur, sumpah ini si Yufan mencurigakan ini lama-lama ya kan? 规矩的小女生，她应该是知道监视换衣服也都会躲到厕所去换，不只是惯用手的改变，也变得完全不一样。这个是中邪之后几天，她连洗完澡都是裸体。你看这个。 Ah Bao dan Wen Chao mendatangi acara Yufan yang sedang presentasi tentang proyek terbaru dari Wang Corporation, yaitu penyembuhan kanker otak dengan tingkat keberhasilan hingga 92,35% dan mampu memindahkan sel otak dari individu-individu lainnya menggunakan teknologi RNA. Setelah itu Wen Chao bertanya terkait metode penyembuhan tersebut, yaitu apa yang terjadi jika RNA seekor tikus ditanamkan ke tikus yang lain. Akan tetapi acara tersebut tidak mengadakan sesi tanya jawab. Setelah itu Ah Bao, Wen Chao dan beberapa detektif lainnya bertemu dengan Yufan. Wen Chao pun bertanya tentang hubungan antara Lian dan Yufan sampai berita tentang perselingkuhannya dengan Tang. Karena sudah dijanjikan semua informasi akan dirahasiakan, Yufan pun mulai menceritakan suatu fakta. Jadi setahun lalu ketika Wang didiagnosis mengidap kanker otak, Wang pun mulai mencari penerusnya yang harus berasal dari keluarganya. Sedangkan jelas dong dia tidak akan memilih Tian Yu ya kan, karena sikapnya dianggap belum stabil. Dan mungkin Wang juga menurunkan penyakit kankernya ke Tian Yu. Maka dari itu Wang pun akhirnya menikahi Lian. Lian dan Yufan menjadi wakil pewaris, sedangkan anak dari Wang dan Lian akan menjadi pewarisnya ketika sudah berusia 18 tahun. Agar bisa tetap hidup sampai anaknya cukup usia menjadi pewaris, Wang pun menjadi pasien pertama yang menjalani teknologi RNA penyembuhan kanker. Namun itu hanya memperpanjang umurnya dan penyakit kanker otaknya belum tentu bisa disembuhkan. Sedangkan gen bayi Lian rencananya akan dimodifikasi agar tidak terkena penyakit kanker turunan. Akan tetapi modifikasi itu menimbulkan efek samping, yaitu Lian menjadi sering paranoid dan kejang-kejang persis seperti rekaman CCTV di kamarnya lur. Untuk rumor perselingkuhannya dengan Tang, Yufan tidak ingin berkomentar apa-apa. Setelah itu Wen Chao mengatakan bahwa jurnalis yang merekam kematian Tang sudah mengaku jika saat itu Yufan juga berada di TKP. Kertas-kertas yang dilempar oleh Tang bukanlah uang, melainkan foto-foto mesra Wang bersama Tang. Namun jurnalis tersebut sudah disogok agar Yufan tidak dikaitkan dengan insiden bunuhnya Tang. Lalu Wen Chao mulai menjelaskan teorinya bahwa setelah Wang mengidap kanker, Yufan memperkenalkan Lian kepadanya dan pura-pura mengurus soal pewaris perusahaan. Padahal niat sesungguhnya Yufan adalah menggunakan teknologi RNA untuk memasukkan sel otaknya Tang yang saat itu sudah meninggal ke dalam Lian, agar Yufan dapat kembali bersama selingkuhannya yaitu Tang meski dalam wujud Lian. Setelah itu barulah Yufan memanfaatkan amarah Tian Yu yang kehilangan ibunya untuk membunuh ayahnya yaitu Wang. Mendengar itu semua, Yufan pun langsung mengusir Wen Chao dan yang lainnya karena telah berteori tanpa bukti yang jelas dan ngawur. Lalu Yufan mengatakan jika mereka tidak ada yang tahu seberapa besar pengorbanan yang telah Yufan lakukan untuk keluarga Wang. 然后你们两个人联手杀了王世聪，实际上你利用RNA将唐素贞放到李燕身上。唐素贞的死让你痛，是因为你们地下情导致她自杀。对不起，是我。王家付出了多少？如果你们今天来就想问这些的话。 Beberapa hari kemudian tim forensik sudah memulihkan data di HP Wang yang rusak karena dihancurkan oleh Tian Yu saat insiden pembunuhannya terjadi. Lalu Wen Chao dan rekan-rekannya juga telah menemukan lokasi persembunyian Tian Yu dan akan segera menggerebeknya bersama pasukan SWAT. Daerah tersebut terletak di hutan antah berantah dan sesampainya di target lokasi yaitu sebuah pondok, Wen Chao dan Ah Bao menemukan tumpukan foto Tang dan Tian Yu kecil. Juga ada segel-segel mantra serta
sebuah amplop bertuliskan surat dari Tang ke Tian Yu. Setelah itu pasukan SWAT pun masuk ke gudang di belakang pondok yang berisi tanaman-tanaman dupa dengan bau sangat menyengat. Lalu tiba-tiba Tian Yu pun langsung dibawa ke kantor polisi dan ketika diinterogasi soal insiden pembunuhan Wang, Tian Yu hanya mengatakan jika ayahnya memang pantas untuk dibunuh. Tian Yu juga menceritakan pesan dari ibunya 1 hari sebelum kematiannya agar Tian Yu tetap merawat tanaman-tanaman dupa miliknya di gunung karena Sang Buddha akan segera mengambil nyawanya. Setelah Wang dikremasi, Wen Chao mengadakan pemeriksaan silang atas pernyataan masing-masing saksi, yaitu Tian Yu dan juga Lien. Akan tetapi ketika sedang mengisi berkas, Lien terlihat sengaja menggesekkan jarinya hingga berdarah. Setelah itu ketika kedua saksi sudah saling berhadapan, Tian Yu mengaku jika beberapa minggu setelah kematian ibunya, Tian Yu kembali ke rumah untuk mendatangi upacara peringatan kematian Tang, dan Lien pun memberikan sepucuk surat perpisahan dari mendiang ibunya Tang. Akan tetapi keanehan terjadi ketika Lien diminta memberikan pernyataan. Dia tiba-tiba menangis dan menanyakan bagaimana kondisi tanaman-tanaman miliknya di gunung lur. Ya, Lien telah dirasuki oleh Tang. Arwah Tang pun mengatakan bahwa sebelum kematiannya, dia telah menuliskan surat yang ditujukan kepada anaknya. Namun surat itu disembunyikan oleh Wang. Sampai akhirnya arwah Tang bisa memberikannya kepada Tian Yu dalam wujud Lien yang telah dirasuki. Tang pun berterima kasih kepada Tian Yu karena telah membunuh Wang dan kini dia sudah melihat suaminya terbakar di neraka. Tian Yu pun hanya bisa menangis karena akhirnya telah bertemu kembali dengan ibunya tercinta. 妈妈这次来就是想告诉受苦受难，悠悠，妈妈谢谢你，我谢谢你杀，你知道吗？被王思聪长期，我等了你。Lalu film pun menunjukkan apa isi surat dari Tang kepada anaknya. Ternyata Tang bukan bundir sesimpel karena ingin membeberkan kebusukan Wang, namun dia memang berniat mengorbankan dirinya di sebuah upacara goib agar Wang mendapat kutukan. Dan kertas-kertas yang dilempar ke udara saat Tang melompat dari balkon ternyata adalah kertas-kertas mantra lur. Maka dari itu setelah kematian Tang, Wang pun terkena kanker otak dan perusahaannya juga mengalami kerugian besar. Di lain sisi surat tersebut juga berisi rencana Tang yang ingin anaknya Tian Yu kembali ke rumah setahun kemudian ketika bulan purnama untuk menggambar segel mantra di pintu kamarnya Wang lalu membunuhnya menggunakan Vajra. 我今日以肉身现，愿化作怨灵。悠悠，你看到信的时候，妈妈已成孤魂，对年之日，待天行道上。天佑我，要我一。 Setelah kejadian di ruang interogasi, Lien pun dirawat dan dijenguk oleh Yufan. Di lain sisi, Wen Chao dilarikan ke rumah sakit oleh Ah Bao karena kondisinya semakin parah. Dokter pun langsung menjalankan operasi otak darurat yang membuat Wen Chao koma selama 2 hari. Lalu begitu siuman, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya serta kesulitan berbicara. Dan Ah Bao pun membantu menyekat tubuh suaminya. Untungnya pihak rumah sakit bersedia untuk menggratiskan operasi teknologi RNA untuk Wen Chao ke depannya. Akan tetapi setelah operasi nantinya selesai, Wen Chao harus menjalani hidupnya dalam keadaan lumpuh karena sel kanker di tulang belakangnya sudah terlalu parah. 医生已经帮你紧急动了脑部，你昏迷了2天。我们就做 RNA 修复，是可以特别帮你争取到的。我是急性来吧。癌细胞侵蚀脊椎造成，是 RNA 手术可以治疗的范围。 Tian Yu pun akhirnya dijadikan tersangka pembunuhan Wang dan akan dipenjara seumur hidup. Sementara itu Lien pulang dari rumah sakit bersama Yufan dan terlihat jelas hubungan mereka yang begitu dekat lur. Namun Yufan terlihat cemas akan sesuatu hal. Lalu beberapa hari kemudian lur, tiba-tiba Lien kabur dari rumah sambil menelpon polisi karena Yufan sedang mencoba membunuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita ikutin terus aja alurnya ya lur ya. Seru ini soalnya. 年仅18岁的嫌犯王检方因杀人罪。
Ketika kondisi Wen Chao semakin membaik, dia pun kembali mengecek berkas-berkas penyelidikan kasus Wang. Akan tetapi Wen Chao terkejut mendengar 2 rekaman suara dari HP Wang yang sengaja dipotong oleh istrinya Abao. Ternyata dari rekaman tersebut Ahbao sudah mengetahui jika Lien lah pembunuh Wang sebenarnya, dan gadis itu memang ingin merebut perusahaan bersama Yufan. Setelah itu Ahbao pun membuat perjanjian kepada Lien dan Yufan dengan mengedit bukti rekaman suara tersebut agar Tian Yu lah yang menjadi tersangkanya. Namun syaratnya Wang Corporation harus memberikan operasi RNA secara gratis kepada suaminya Wen Chao. Mendengar penjelasan tersebut, Wen Chao pun sangat kecewa dengan istrinya, karena bagaimanapun Wen Chao akan tetap lumpuh dan dia merasa lebih baik mati daripada tersiksa menjalani hidup. Sambil menahan tangisnya, Ahbao pun mengatakan jika dia berani melawan kode etik penegak hukum demi menyelamatkan suaminya serta kehidupan calon anaknya nanti. 我不管你跟魏雨凡有没有我要的东西。阿超的癌细胞扩散到脑 ，RNA 的手术，孩子，我什么原则都可以没有，我只想要你。 Di kantor polisi, Lien pun menjelaskan apa yang terjadi saat Yufan menyerangnya. Saat itu Yufan datang seperti biasa untuk memberikan suntikan kepada Lien yang sedang mengandung bayinya dengan Wang. Namun Lien merasa curiga dan melepas suntikannya sebelum selesai. Lalu Yufan mengancam akan membunuh Lien jika dia tidak mau menyerahkan kepemilikan Wang Corporation kepadanya. Sementara Wen Chao yang sedang memantau Lien kembali mengecek surat wasiat yang ditulis oleh Wang. Wen Chao pun diam-diam meminta Lien untuk bicara empat mata dan memperdengarkan potongan suara pembunuhan Wang yang menunjukkan suara Lien ingin merebut perusahaan dari Wang. Tanpa perasaan terkejut sama sekali, Lien pun bertanya ke Wen Chao apa yang dia inginkan sebenarnya. Lalu Wen Chao mulai menjelaskan teorinya dan ada 5 bukti yang mendukungnya, Lur. Pertama, surat dari Tang yang sebenarnya ditulis atau ditambah-tambahi oleh Lien sendiri untuk memanas-manasi Tian Yu yang membenci ayahnya agar terpancing membunuh Wang. Kedua, Lien selalu menulis nama Wang sebagai pembuat pernyataan di banyak dokumen, seakan-akan Lien terus bergerak di bawah identitasnya Wang. Ketiga, Lur, di malam pembunuhan Wang, dari rekaman suara terdengar Tian Yu yang kabur setelah menghantam Wang 2 kali. Setelah itu Lien mengambil Fajra dan lanjut memukuli Wang hingga benar-benar tewas. Keempat, Wang Corporation sedang mengalami kerugian yang sangat besar dan memiliki teknologi penanaman RNA yang bisa mengkopi sifat dan kesadaran seseorang ke orang lainnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah potongan rekaman suara Lien saat pembunuhan Wang yang mana Lien mengatakan, "Tempatkan dirimu di posisiku dan kau akan membuat pilihan yang sama." Semua bukti-bukti tersebut mengarah pada satu kesimpulan, yaitu Wang Xisung telah menanamkan RNA-nya ke otak siapa? Lien, Lur. Itu artinya selama ini Lien sebenarnya adalah Wang. Mendengar teori dari Wen Chao, Lien pun tersenyum dan mengiyakan teorinya, Lur. Wen Chao pun bertanya mengapa Wang memilih tubuh perempuan untuk meneruskan hidupnya. Namun Lien sama sekali tidak menggubrisnya dan pergi dari sana. Dengan begini sudah jelas ya kan, scene nangis-nangisan di ruang interogasi hanyalah akal-akalan Lien yang pura-pura kerasukan arwah Tang, Lur, agar bisa membohongi semua orang jika sebenarnya Tian Yu lah yang membunuh Wang. Sedangkan Tian Yu mengaku jika dialah pembunuhnya karena saat insiden terjadi dia begitu ketakutan lalu kabur dari rumah dan menganggap Wang sudah tewas. Padahal 2 kali pukulan belum membunuh Wang yang akhirnya diteruskan oleh Lien alias Wang itu sendiri. Keesokan harinya setelah Ahbao pergi ke kantor polisi untuk bekerja, tiba-tiba Yufan menemui Wen Chao di rumahnya dan ingin meminta tolong kepadanya. Yufan pun akhirnya menjelaskan apa yang benar-benarnya terjadi antara dia, Wang dan juga Lien, Lur. Jadi,
publik memang mengenal Wang dan Yufan sebagai sohib yang membangun Wang Corporation bersama-sama dari tahun 2012. Namun ternyata mereka berdua saling suka sejak lama, lur. Ya bener, kuping kalian gak salah dengar memang, lur. Sumpah ini, kenapa ya film-film ada aja disisipin kayak gini. Selain itu, Wang juga memiliki kelainan ingin menjadi wanita, tapi dia selalu menutupi sisi gelapnya di depan publik, sampai nekat menikahi Tang pada tahun 2014 hanya untuk menjaga image-nya sebagai pengusaha. Wang yang memang gak nafsu akhirnya selalu bersikap dingin di depan Tang, sementara Yufan merasa bersalah kepada Tang yang diabaikan dan sering menemaninya ngobrol-ngobrol sampai-sampai muncul berita gosip tentang perselingkuhan mereka. Lalu seiring dengan majunya penelitian perusahaan tersebut, Wang pun ingin menggunakan teknologi RNA-nya untuk mengubah dirinya menjadi wanita dan akan bisa terus mengelola perusahaan. Selama bertahun-tahun Tang hidup bersama Wang tanpa kebahagiaan sedikit pun. Sampai akhirnya pada tahun 2030, Tang pun menemukan bukti hubungan gelap antara suaminya dan Yufan. Lalu Tang menulis surat kepada anaknya Tianyu jika dia akan mengorbankan dirinya demi menyantet Wang. Kertas-kertas yang dilempar bukan hanya mantra, lur, melainkan juga ada foto-foto mesra Wang dan Yufan. Tak lama setelah Tang bundir, Wang pun terkena kanker otak yang membuat kedua pasangan bejat itu mempercepat penelitian teknologi RNA dan akan menggunakannya untuk dua hal. Pertama adalah demi menjaga Wang tetap hidup, dan yang kedua adalah menyogok Lien sebesar $100.000 untuk menjadikannya wadah bagi RNA milik Wang. Yang simpelnya, lur, sel otak Wang akan dikopi atau direplikasi lah ke otak Lien, dan perlahan-lahan kesadaran gadis itu akan tergantikan oleh Wang. Nah, pada tahun 2031, Lien pun menyetujuinya dan dijadikan istri resmi Wang, serta ditulis sebagai ahli waris Wang Corporation bersama dengan Yufan. Operasi tersebut ternyata dilakukan di laboratorium basement rahasia rumahnya Wang, dan efek samping yang muncul adalah betul Lien sering kejang-kejang di malam hari. Jadi memang gak ada hubungannya dengan hal-hal goib, lur. Sumpah plot twist banget sih ini, gila sih. Kirain beneran kerasukan arwah Tang ya kan? 就突然检查出脑部有提早启动已婚计划，当他签下合约的时候。 Maka dari itu setelah kejang-kejang selama 3 hari di kamarnya, sikap Lien yang polos pun berubah menjadi dingin, dan dia bahkan telanjang bulat untuk memperhatikan tubuh wanitanya yang begitu indah, karena memang saat itu Wang sudah masuk ke dalam tubuh Lien. Ngerinya lagi, tubuh Lien disuntik spermi dari Wang agar bisa meneruskan keturunannya yang berasal dari Wang juga. Bisa dibilang orang ini memang mau terus-menerus menguasai perusahaannya sendirian, lur. Apakah semuanya bakal lancar-lancar aja? Tentu tidak dong. Setelah menjalani pengkopian RNA, Wang asli sering merasa gelisah dan menelpon Yufan jika dia tidak ingin posisinya di perusahaan tergantikan oleh orang lain, lur. Meskipun itu dirinya sendiri yang berada di tubuh Lien. Lien pun tidak sengaja mendengar percakapan tersebut, yang akhirnya kloningan Wang itu pun menjalankan rencananya. Pertama-tama menambahkan isi surat Tang yang menyuruh Tianyu untuk balas dendam. Padahal sebenarnya isi surat tersebut Tang hanya mengucapkan salam perpisahan kepada anaknya. Yang kedua, ketika Tianyu datang memukul Wang 2 kali dan kabur karena ketakutan, Lien pun membunuh Wang asli untuk menyelamatkan perusahaan yang semakin merugi. Serem banget sih ini, lur, karena memang wataknya Wang itu egois. Makanya sampai kopiannya sendiri yaitu Lien nggak mau kalah sama yang asli, ya kan? Namun dilalahnya setelah insiden, Lien malah pingsan dan jadi terseret di kasus tersebut karena Lien asli memiliki fobia terhadap darah, yang mana artinya kesadaran atau alam bawah sadar Lien asli masih tersisa sedikit di tubuhnya. 他竟然杀了谁？为什么你要穿在让王天宇去杀？这个问题我们已经讨，我知道李艳有晕血，疑问不可能100%。 Setelah kejadian itu, Yufan pun merasa kecewa dengan keputusan Lien yang membunuh Wang asli, karena tetap saja satu-satunya sosok yang dicintai oleh Yufan hanyalah Wang yang asli,
dan rencana Lien alias Wang KW juga tanpa sepengetahuannya. Sampailah pada hari di mana Yufan akan membunuh Lien di rumahnya dengan niatan memberikannya suntik mati. Namun Lien yang curiga berhasil lolos dan menelpon polisi, lur. Yufan mengatakan ke Wen Chao jika dia tidak tahu apakah operasi tersebut benar-benar berhasil karena sosok Wang di dalam diri Lien tidak seperti yang dia kenal selama ini. Sekarang Yufan membutuhkan bantuan Wen Chao untuk memaksa Lien agar mau mengaku di pengadilan jika dialah yang membunuh Wang, dan Yufan juga akan memberikan bukti-bukti yang mendukung. Akan tetapi Wen Chao memiliki ide lain karena rencana Yufan barusan juga akan menyeret Ah Bao ke penjara yang telah mengedit bukti rekaman suara pembunuhan. Setelah semua insiden yang terjadi, Lien yang merupakan pewaris pertama pun akhirnya menjadi pemegang tunggal Wang Corporation dan sudah mendepak Yufan. Beberapa hari kemudian, Wen Chao mengatur pertemuan dengan Lien di kediamannya dan diantar oleh Yufan yang menyamar menjadi susternya. Sesampainya di sana, Wen Chao pun menanyakan apakah kutukan yang dibuat Tang benar-benar efektif karena hubungan keluarganya sudah hancur, kekasihnya pergi, sedangkan perusahaannya terus mengalami kerugian. Namun Lien gak peduli dengan itu semua karena menurutnya yang penting dia masih bisa menguasai perusahaan, sebab kasih sayang hanya akan merusak kehidupan, seperti Ah Bao yang berani menentang kode etik penegak hukum agar Wen Chao bisa dioperasi, juga Tian Yu yang membalas dendam atas kematian ibunya. Lalu tak lama kemudian, Yufan pun langsung masuk ke ruangan dan segera melumpuhkan Lien. 那个废物从头到尾都在帮他那个夫人家暴，身为执法人员，这情感是成功路上最大的绊脚石。 Tak lama setelah itu, tiba-tiba Lien memutuskan mundur dari kepemilikan Wang Corporation dan tidak terkait lagi dengan perusahaan tersebut. Di lain sisi, Yufan telah bundir dengan suntik mati di kamarnya Wang karena rasa bersalahnya akibat Wang asli yang telah tewas. Sedangkan di rumahnya, Ah Bao menemukan rekaman suara Wen Chao yang mengatakan jika dia ingin melindungi keluarganya. Juga pesan terakhir khususnya untuk sang calon bayi yang mungkin tidak akan bertemu dengan ayahnya karena sudah sekarat. Beberapa hari setelahnya persidangan pun diadakan dan Lien akhirnya mengaku jika dialah yang membunuh Wang dan menunjukkan semua bukti-buktinya, termasuk mengaku jika dialah yang memotong rekaman suara tersebut, lur. Lien pun divonis sebagai tersangka, sedangkan hukuman Tian Yu diringankan karena bagaimanapun dia juga ikut menghantam kepala Wang. 是我之前藏的，爸爸要认输，因为比起这，爸爸更想保护谁？法官，我要认罪，刚刚的录音档是我的事。 Tak lama setelah itu, karena kanker otaknya semakin parah, Wen Chao pun akhirnya meninggal dunia. Ah Bao menjalani hari-harinya sendirian dan mirisnya bayi di kandungan Ah Bao belum sempat melihat ayah kandungnya, yaitu Wen Chao. 对不起，我能一直陪着你们，我爱你们，会一直在你们的身边。 Beberapa bulan kemudian, pada suatu siang sambil membawa putrinya yang sudah lahir, Ah Bao pun menjenguk Lien di selnya. Dia tidak bisa menahan tangis setelah Lien mengatakan jika bayinya itu mirip sekali dengan Wen Chao. Setelah itu Lien pun memberikan gestur mengusap dahi Ah Bao yang biasanya hanya dilakukan oleh Wen Chao. Ya betul lur, mungkin kalian sudah sadar maksud dari scene ini ya kan? Jadi balik lagi ketika Lien ditemui oleh Wen Chao dan dilumpuhkan oleh Yufan. Setelah itu agar Lien mau mengaku sebagai pembunuh Wang di persidangan dan mengaku Lien sendirilah yang mengedit rekaman suara, Wen Chao akhirnya terpaksa menjalankan rencananya, yaitu menanamkan RNA-nya di otak Lien dan pastinya itu akan menghapus kesadaran Wang. Kesimpulannya, Lien yang kita lihat sekarang ya sebenarnya adalah Wen Chao lur.
Sesuai pesan suara yang dia berikan kepada Ahbau, Wen Chao akan melakukan apapun demi menyelamatkan keluarganya, yaitu rela mengunci kesadarannya di tubuh Lien agar bisa memberi pengakuan di persidangan dan menjalankan hukuman di penjara tanpa bisa hidup bersama Ahbau, juga putri sematawayang seumur hidupnya. Buyar, epic ya kan, film ini epic lur, berlapis-lapis plot twist jadong. Ya, setelah ini bolehlah aku coba cari teknologi RNA ada di mana, terus tak pindahin otakku ke otak-otak kalian-kalian yang selalu nonton biar apresiasi sedikit lah, subscribe, like dan komen. Ya, assalamualaikum.